Kota Komisi 9. Terima kasih sudah bergabung, Bang Saleh. Ya, Apa kabar, Bang? baik, alhamdulillah sehat. Ya. Kalau nggak model Thermorex apa Flurin gitu, ada nggak? Thermorexnya ada ya? Oh, mana Mbak? Yang model gimana? Coba boleh lihat. Tapi ini yang kemarin yang diomongin sama itu udah aman nggak Mbak? Oh, yang biru kalau itu udah ditarik udah. Oh, berarti nggak edar ya Mbak ya? Tapi ini udah aman ya Mbak ya? Kalau ini tuh aman. Oh, oke. Nah, ini kan aku mau tanya nih, obat demam apa yang bagus buat anak umurnya 2 tahun? Kalau sirup-sirup gitu, apa ya yang bagus ya? Sekarang udah bisa sih Tempra. Tempra ya. Kalau itu kok ada Thermorex lagi ya Mbak ya? Apakah Thermorex? Yang ini yang batuk pilek udah boleh. Oh, Thermorex yang itu udah boleh ya Mbak ya? Kalau Thermorex yang paracetamol aja itu enggak. oh, yang ada paracetamolnya udah nggak boleh ya. Terus kalau yang flurin tuh gimana? Flurin masih belum. Oh, flurin masih belum. Oh, flurin masih boleh diedarkan. Oh, kalau flurin udah nggak ada sih. Oh, udah nggak ada. Berarti cuma ada Thermorex yang itu. Iya, Thermorex yang batuk pilek. Thermorex yang batuk pilek itu yang aman ya? Iya. Oh, oke. Gitu ya Mbak ya. Tempra sama Thermorex yang plus itu ya? Iya. Oh iya, oke deh kalau kayak gitu. Saya kira ini udah nggak boleh diadain lagi. Maksudnya kan kemarin waktu BPOM keluar, Thermorex yang model batuk pilek. Thermorex yang paracetamol aja Heeh. itu udah ditarik. Tapi kalau yang batuk pilek dia boleh. Batuk pilek boleh. Oh, oke. Udah sesuai sama BPOM ya Mbak berarti ya? Oke. Nah, kalau tadi salah satu merek disebutkan ada salah satu merek ditambah dengan paracetamol itu dilarang, tapi yang plus dengan nama merek tambah plus itu nggak apa-apa. Bagi kita orang awam mungkin akan sulit untuk membedakan. Nah, kami coba ajak ngobrol beberapa orang untuk tanya mereka sudah bisa membedakan nggak ya? Ada 172 obat sirup yang sudah dibolehkan oleh Badan POM. Apakah mereka sudah tahu itu sudah bisa digunakan lagi? Ini berikut jawaban dari beberapa orang yang kami ajak ngobrol. Tengah disiapkan, nanti kita coba lihat atau kita dengarkan bersama apa yang menjadi jawaban dari beberapa orang yang kami tanya. Tapi Bang Saleh, saya sendiri mungkin akan sulit untuk membedakan karena kami coba untuk menguji apakah apoteker atau petugas di apotek itu sudah tahu mereka bahwa ada 172 obat sebenarnya yang sudah bisa bisa digunakan kembali. Ya. Nah, tampaknya sudah bisa kita dengarkan bersama. Berikut ini. Pastinya apa udah dibolehin, apa yang masih dilarang saya belum dapat infonya itu. Jadi belum tersosialisasikan ya Pak? Belum. Oke. Terkait dengan kalau Bapak anaknya sakit ya Pak, itu kalau sakit dikasih obat sirup apa Pak? Paracetamol biasanya. Merek apa Pak kalau betul? Kalau merek apa aja sih yang jelas ada paracetamolnya. Udah dari media TV gitu-gitu. Jadi Ibu udah tahu mana yang obat yang dilarang, mana obat yang dibolehkan ya? Ya. Kalau misalnya anak Ibu sakit nih Bu, Ibu akan memberinya obat jenis apa Bu kalau tahu? Untuk sementara ini sih yang tablet-tablet aja. Belum obat sirup ya Bu? Alasannya apa Bu kalau tahu? Takut dengan pemberitaan yang ada di media-media, takut anak juga kena gejala akut. Sempat dengar gitu, tapi banyak orang-orang yang nggak mau gitu karena takut banyak di berita-berita anak-anak itu bisa langsung sakit gitu, nggak bener gitu. Terus kalau anak karirin kena sakit itu dikasih obat sirup atau apa Kak? Katanya kalau Enggak dikasih obat sirup. Beda lagi suka dikasih obat-obat yang kecil kayak tablet. Nah, kebanyakan ibu-ibu masih memilih untuk memberi obat
jenis lain selain obat sirup. Tadi kami tayangkan ada seorang ibu yang bersama dengan anaknya itu sudah izin dan kami dibolehkan untuk menayangkan secara utuh gambar yang menjadi cuplikan dari wawancara yang kami tanyakan tadi atau kami tayangkan tadi. Sudah hadir di studio tadi saya kenalkan ada Bang Saleh Daulay dari Komisi 9 DPR RI. Bang, terima kasih sudah hadir di studio BTV. Bergabung secara virtual saya sapa dua narasumber lain, ada Brigjen Pol Pipit Rismanto, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. Selamat malam, Brigjen Pipit. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah bergabung secara virtual. Kemudian ada Ahmad Sobirin. Pak Sobirin, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan 6 ya, Ombudsman Republik Indonesia. Selamat malam, Pak Sobirin. Selamat malam, Mbak Christian. Selamat malam. Baik, terima kasih juga sudah bergabung. Saya ke Pak Pipit. Pak Pipit, kami ingin memperbarui kemarin 2 minggu lalu ya, ada pernyataan dari Anda bahwa akan memeriksa pejabat dari Badan POM. Mungkin saya juga harus sampaikan bahwa kami, Bang Saleh, juga sudah berusaha untuk mengundang Kepala Badan POM, Ibu Penny Lukito, dan juga perwakilan dari juga sama-sama ngobrol kita untuk cari ke depan cara bagaimana ini tidak terulang karena ini mengenai masa depan bangsa kita. Tapi hingga kami mengudara saat ini belum juga berkenan untuk ikut dalam obrolan kita. Tadi Pak Pipit mungkin bisa menjawab, sudah sampai di mana? Sudah diperiksa-kah pejabat dari Badan POM? Itu satu. Terus kalau sudah diperiksa, siapa yang dimintai keterangan? Statusnya apa? Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya, bahwa apa yang disampaikan tadi betul. Memang kita beberapa waktu yang lalu tidak lanjut penanganan dari kasus gagal ginjal ini. Kami meminta keterangan dari beberapa pejabat yang menguasai bidang-bidang tertentu, baik sebagai ahli maupun sebagai saksi. Ini ada beberapa pejabat. Kemudian ini juga kita memang sedang mendalami, bukan hanya yang sudah kita lakukan terhadap beberapa perusahaan yang ada, namun kita berkembang juga kepada ada namanya BBF ilegal. Ya, kita semua periksa, mulai dari importir, kemudian pedagang besar farmasi, produsen, distributor, ya, bahkan juga kita meminta keterangan daripada keluarga-keluarga pasien. Saya harap sih sebenarnya audio dari Brigjen Pipit terdengar dengan baik di pesawat televisi. Tapi saya ingin meminta penegasan tadi, apakah sudah diperiksa pejabat dari Badan POM dan bagian apa atau hal apa yang sebenarnya hendak digali? Karena kan kalau kami publik menyimak bagaimana antar lembaga terkait saling mengarahkan telunjuk, ini salah lembaga lain, bukan salah lembaga saya. Tapi apakah ada dugaan kesalahan maupun kelalaian yang dilakukan oleh Badan POM? Jadi tadi ada dua, ya, itu sebagai ahli karena memang kita sedang menyidik beberapa perusahaan sebagai ahli. Kemudian kami mendalami kepada yang lainnya sebagai saksi. Ini terkait dengan pengawasan. Kami mencoba mempelajari dari peraturan-peraturan yang ada, karena kami ingin mengetahui di mana letak sistem ini yang tidak berjalan dengan baik. Memang kami sudah menemukan beberapa, namun mungkin belum kita sampaikan karena kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan yang lebih dalam lagi. Karena sementara ini kita akan mengejar kepada produsen dan distributor atau supplier yang diduga melakukan pengoplosan. Ya, melakukan pengoplosan yang diduga adalah propilen glikol mengandung etilen glikol dan dietilen glikol. Artinya kasus ini tidak akan, dugaan tindak pidana dalam kasus gangguan ginjal akut ini tidak hanya berhenti kepada perusahaan farmasi, tapi bisa jadi juga lembaga-lembaga terkait yang memang seharusnya menjalankan tugas dan fungsinya. Itu yang mau Anda katakan? Betul, nanti kita akan ketahui secara komprehensif. Nanti ada beberapa aspek yang kita dalam. Ada aspek pada teknisnya, kemudian ada aspek manajemen, ya, pada sistem manajemennya seperti apa dalam bisnis proses daripada produksi obat sampai dengan konsumen. Ya, kemudian yang berikutnya adalah pada aspek hukumnya.
ya diduga ada pidananya, apakah ada kesengajaan atau ada kelalaian. Seperti itu. Baik. Ada dugaan tindak pidana, ada dugaan maladministrasi yang disampaikan oleh Ombudsman. Mungkin Bang Saleh juga punya perspektif. Tapi ada apa? Kalau Komisi 9 melihatnya seperti apa? Siapa yang seharusnya bertanggung jawab dan berbenah untuk kemudian jangan sampai ada lagi anak-anak kita yang mengalami gangguan kesehatan termasuk gangguan ginjal akut. Kami bahas usai jeda di obrolan malam. Kami hadir di tengah era digitalisasi, menjadi poros informasi yang aktual, cepat, dan akurat. Berita-berita terkini, viral dan hangat, dibawakan dengan satu tujuan, menginspirasi Anda. Saksikan kami hanya di BTV. Bersatu menginspirasi. Info lengkap tentang berita terkini. Peristiwa dunia viral dan unik. Disajikan secara singkat dan padat. Dalam Jendela Dunia, setiap Senin sampai dengan Jumat, jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Membahas sisi lain informasi sampai ke akar permasalahan. Modal dasar Republik ini adalah dialog. Yang masing-masing itu punya kepentingan yang berbeda-beda. Obrolan eksklusif dan menarik untuk menambah wawasan. Lucu-lucu ya? Maka uang yang masuk dalam politik mesti kita bersihkan. Partai-partai politik sudah sibuk bergerilya dari sekarang. Selamat datang di Kasih Paham. Kasih Paham. Setiap Senin pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Info lengkap tentang berita terkini. Peristiwa dunia viral dan unik. Disajikan secara singkat dan padat. Dalam Jendela Dunia, setiap Senin sampai dengan Jumat, jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Menutup aktivitas Anda selama 1 hari dengan informasi terhangat, faktual, dan akurat. Tentu bentuk pertanggungjawaban Badan POM selaku pemerintah dalam konteks ini tentu diatur dalam hukum tata negara kita. Negara harus bisa bertanggung jawab apakah melalui Badan POM atau Kementerian Kesehatan, tidak hanya dalam tanggung jawab dalam proses hukumnya, tetapi juga dalam bertanggung jawab secara publik, bertanggung jawab secara moral. Nah, kalau dari Badan Perlindungan Konsumen Indonesia menyatakan ada sejumlah lembaga yang seharusnya bertanggung jawab. Kami juga punya hasil survei yang menunjukkan, yang coba membaca, sebenarnya menurut pendapat publik, lembaga mana sih sebenarnya yang harus berbenah. Saya mencoba mengganti diksi bertanggung jawab karena yang paling penting buat kita adalah berbenah supaya tidak mengulangi hal yang sama dan kita tidak lagi menjadi korban. Kami tunjukkan, ini survei dari Indikator Politik Indonesia. Nah, ini Bang Saleh mungkin kita bisa saksikan bersama nih kasus gagal ginjal akut siapa yang bertanggung jawab. Menurut para responden paling besar 38,9% Bang Saleh adalah Badan POM. Baru kemudian Kementerian Kesehatan di posisi kedua 31,4%, ada perusahaan obat 19,0% yang saat ini ada 4 perusahaan obat yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bang Saleh, menurut Anda apa yang disampaikan sama Badan Perlindungan Konsumen Indonesia dan juga apa yang coba dibaca dari persepsi publik mengenai kasus ini seharusnya dimaknai dan ditindaklanjuti seperti apa? Ya, menurut saya ini respondennya ini orang yang terpelajar lah, yang mengerti persoalannya. Karena kalau kita lihat tadi ya dia sebut satu adalah Badan POM, kemudian yang kedua Kementerian Kesehatan. Habis itu kan Presiden tuh jauh sekali gitu sampai 2,8%. Kalau yang di atas tadi sampai 38-31%. Nah itu menunjukkan bahwa masyarakat itu mengerti sebetulnya. Kenapa? Karena Badan POM itu coba dari judulnya saja kan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berarti dialah sebetulnya yang bertanggung jawab untuk mengawasi peredaran obat dan makanan di Indonesia. Kemudian ada Kementerian Kesehatan. Mengapa ini terkait? Karena di Kementerian Kesehatan ada satu dirjen namanya Dirjen Farmalkes, farmasi dan alat kesehatan. Berarti kalau ada kaitannya dengan farmasi, ini kan obat.
farmasi juga gitu. Maka di sini kelihatan bahwa yang memang bertanggung jawab itu yang dua lembaga ini. Apalagi pada awal-awal misalnya ketika pemerintah respon terhadap kasus ini ya sekitar bulan Agustus seperti yang disampaikan Menteri Kesehatan, itu malah justru yang mengeluarkan surat untuk melarang mengkonsumsi obat-obatan yang obat sirup itu adalah Kementerian Kesehatan. Bukan melalui Dirjen Yankes malah justru. Dirjen Pelayanan Kesehatan. Seharusnya? Ya sebetulnya kita tidak mau melihat apa judul kecilnya, tapi judul besarnya adalah Kementerian Kesehatan. Ya semestinya kan Dirjen Parmalkes ya, Farmasi dan Alat Kesehatan. Mungkin karena yang dimaksud itu adalah pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, ya itu malah yang tepat menurut Kementerian Kesehatan adalah Dirjen Yankes. Maka yang mengeluarkan suratnya itu adalah Yankes. Nah sekarang pertanyaannya adalah betulkah misalnya kedua lembaga ini harus bertanggung jawab? Menurut saya betul. Terutama Badan POM. Kenapa bertanggung jawab? Karena ketika obat-obat itu dikatakan mengandung unsur tali etilen glikol, kemudian dianggap itu berbahaya, mestinya ini kan bisa dicegah. Kenapa? Karena yang memberikan izin untuk edar dari obat-obatan itu dan juga makan itu adalah Badan POM. Nah pertanyaannya, kalau misalnya pasca ada orang meninggal, ada orang korban begitu, lalu kemudian muncul statement bahwa itu berbahaya dan itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan katakan seperti itu. Loh kenapa setelah kejadian baru muncul pernyataan ini? Kenapa pada saat waktu sebelum keluar izin itu dia tidak mengatakan itu gitu? Dan mestinya kan tujuan dikeluarkannya izin edar itu salah satu filosofinya adalah menghindari agar orang tidak korban. Sehingga obat itu betul-betul aman untuk dikonsumsi. Ya. Sama dengan vaksin juga Mbak. Misalnya vaksin kemarin kan ada emergency use authorization. Itu kan izin edar yang darurat. Ya. Mestinya kan izin edar darurat hanya dikeluarkan dari situasi darurat. KIPI juga. Tentu harus diawasi dengan ketat begitu loh. Nah kalau misalnya izin edarnya dikeluarkan lalu misalnya tidak ada tanggung jawab siapapun di situ, ngapain mereka bekerja untuk jadi pengawas? Iya kan? Kenapa sekarang malah justru menyalahkan pihak-pihak lain? Gitu loh. Nah, menurut saya pihak kepolisian dalam hal ini tadi sudah disampaikan, menurut saya memang harus masuk pada unsur itu. Maka pertanyaan kita dalam malam ini, apakah berhenti di sini? Tidak bisa berhenti di sini. Karena ada beberapa nanti mungkin hal-hal lain yang bisa saya jelaskan terkait hal-hal apa saja lagi yang harus dikerjakan oleh kita dan pemerintah untuk menuntaskan masalah ini supaya tidak terulang lagi hal-hal seperti ini. Kalau dari Ombudsman menyebut ada maladministrasi, mungkin bisa dijelaskan kepada kami secara sederhana maladministrasi yang dimaksud itu seperti apa? Halo, selamat malam. Selamat malam ya. Ya, mungkin Bapak bisa jelaskan pada kami maladministrasi yang dimaksud itu seperti apa? Baik, terima kasih. Terkait dengan permasalahan GGAPA ya, gangguan ginjal pada anak istilahnya itu, sebenarnya yang kita sebut maladministrasi adalah di mana pihak yang punya kewenangan, yang punya tanggung jawab itu tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Ya. Kalau dalam bahasa hukumnya tadi dari Polri menyatakan bahwa misalnya ini ada dugaan pelanggaran hukum, sebenarnya kalau di sisi kami dalam hal pelayanan publik versi Ombudsman itu tentu adanya maladministrasi atau ada administrasi yang dilanggar. Sebenarnya administrasi itu kan ya aturan, jadi ada aturan yang dilanggar sehingga menyebabkan kasus GGAPA ini muncul. Maka oleh karena itu tanggung jawab yang yang melekat terhadap isu ini adalah kepada Badan POM sebagai pihak yang diberikan amanat dalam undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan kemudian Kementerian Kesehatan. Saja dua lembaga. Ya, lagi-lagi lembaga yang disebut adalah Badan POM. Jadi saya harus terus-menerus untuk mengulangi bahwa kami sudah berusaha untuk mengundang Badan POM, perwakilan dari Badan POM, namun sampai kita mengudara belum bersedia untuk bergabung bersama kita. Tapi saya meminta pendapat Bang Saleh. Bang Saleh, kalau tadi ada dugaan unsur pidana, Anda meminta untuk Dirti Peter juga mengejar itu, ada dugaan maladministrasi yang juga dilakukan oleh Badan POM. Ini jadi berbenahnya mulai dari mana menurut Anda? Apa yang harus segera dibenahi oleh Badan POM sehingga jangan sampai kita sama-sama kepentingan kita lah jangan sampai ada lagi korban. Jadi menurut saya sebetulnya ini kan membenahi ini harus dimulai dari semua unsur yang terkait.
katakanlah tadi pengawasannya kan, itu harus memang betul-betul berbenah dari internalnya Badan POM sendiri. Konkretnya apa? Ketika kita tanya kepada mereka, misalnya contoh, apakah Anda mengakui bahwa ada katakanlah kesalahan dalam pengawasan? Itu Badan POM kan sebetulnya jawabannya tidak tegas. Apa gitu jawabannya? Ya mereka mengatakan bahwa mereka sudah melakukan prosedur sesuai dengan yang ada dalam aturan, misalnya seperti itu. Itu kan jawaban yang tidak katakan tegas. Nah sementara kita menduga dan mencium tadi ada kalau misalnya betul ada maladministrasi, maladministrasi kalau misalnya menelan korban jiwa itu kan jadi kesalahan yang tidak sederhana. Ya kan itu tentu kesalahan yang harus diusut dan diselesaikan secara tuntas. Karena hal-hal seperti ini Mbak itu akan mungkin saja terjadi. Sekarang kan yang muncul adalah etilen glikol, misalnya katakan itu. Tapi besok-besok kan ada zat lain, zat kimia yang lain yang bisa berbahaya muncul lagi begitu. Dan karena itu modus operandi yang seperti ini itu harus dihentikan. Jangan terjadi dan terulang lagi. Nah itu siapa yang bisa menghentikan itu? Tentu lembaga-lembaga ini. Dari hulu ya, Badan POM. Ya, itu satu. Dan kesadaran akan adanya faktor pengawasan ini menjadi penting. Kedua, tentu juga produsen obat. Produsen obat jangan juga sampai menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah itu kan jadi problem juga di situ. Jangan itu terjadi. Termasuk juga kepada rumah-rumah sakit. Ya kan, mereka juga harus hati-hati untuk memilih obat-obat yang diberikan kepada pasien. Termasuk juga apotek ya? Termasuk apoteknya gitu. Nah kemudian juga termasuk kita masyarakat memang dari waktu ke waktu harus meningkatkan kesadaran terkait dengan penggunaan obat yang baik dan benar sehingga kita tidak salah pilih. Nah masalahnya kan masyarakat dalam hal ini korban saja. Ya. Korban dong, mereka kan tidak tahu. Yang penting izin edarnya udah keluar. Sudah ada di apotek. Sudah ada di apotek, dan berarti kan sudah aman. Jadi ketika mereka mengkonsumsi itu, masa kita menyalahkan mereka? Oke, Brigjen Pipit, saya ingin membedah tadi apa yang dikatakan oleh Bang Saleh bahwa harusnya ada dugaan unsur pidana juga yang bisa disidik atau disidik terhadap oknum di Badan POM. Kita belum tahu siapa. Terhadap pengawas di Badan POM. Itu seperti apa Anda bisa menguraikan? Apa tanggung jawabnya? Di mana titik kesalahan maupun kelalaiannya? Kalau memang ada. Jadi menurut kemarin pada saat kita sudah melakukan pemeriksaan, memang belum tuntas. Jadi memang ini masih berlanjut sampai memang betul ada titik terang. Namun demikian juga kita juga mengharapkan juga semua pihak ikut mengawasi dalam penegakan hukum ini karena memang kita mengharapkan ya semua harus kooperatif gitu. Kemudian yang berikutnya adalah temuan-temuan itu pasti ada. Pendalaman ada. Namun demikian ini kan ada bahasa-bahasa teknis. Ada bahasa hukum yang harus disampaikan oleh ahlinya. Ada bahasa-bahasa teknis, bahasa farmasi disampaikan pada ahlinya. Kepolisian ini dalam rangka penyidikan ini kan mengumpulkan alat bukti, ya. Kalau itu memang sudah bisa kita ungkap secara jelas, karena ini kan kita menunggu dari bukan hanya keterangan-keterangan yang kita periksa saja, kita juga pengen mendapatkan detail daripada apa bukti yang dilakukan itu seperti apa. Ya. Nah, baru nanti diungkap oleh para ahli demikian. Itu materi penyidikan. Tapi dari kacamata awam, Bang Saleh, Brigjen Pipit dan juga Pak Sobirin, ini korbannya itu ratusan. Tapi yang menjadi tersangka hanya 4 perusahaan. Secara awam, apakah itu sudah secara berimbang atau ada subjek-subjek lain yang seharusnya bertanggung jawab karena dampaknya begitu luas? Kita lanjutkan obrolan kita terkait hal ini. Usai jeda di obrolan malam. Kami hadir di tengah era digitalisasi. Menjadi poros informasi yang aktual, cepat, dan akurat. Berita-berita terkini, viral dan hangat. Dibawakan dengan satu tujuan, menginspirasi Anda. Saksikan kami hanya di BTV. Bersatu menginspirasi. Info lengkap tentang berita terkini. Peristiwa dunia viral dan unik. Disajikan secara singkat dan padat
dalam Jendela Dunia setiap Senin sampai dengan Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Membahas sisi lain informasi sampai ke akar permasalahan. Modal dasar republik ini adalah dialog. Yang masing-masing itu punya kepentingan yang berbeda-beda. Obrolan eksklusif dan menarik untuk menambah wawasan. Lucu-lucu ya? Maka uang yang masuk dalam politik mesti kita bersihkan. Partai-partai politik sudah sibuk bergerilya dari sekarang. Selamat datang di Kasih Paham. Kasih Paham. Setiap Senin pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di BTV. Info lengkap tentang berita terkini. Peristiwa dunia viral dan unik. Disajikan secara singkat dan padat. Dalam Jendela Dunia, setiap Senin sampai dengan Jumat, jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Menutup aktivitas Anda selama 1 hari dengan informasi terhangat, faktual dan akurat dengan singkat dan padat. Kita terhubung dengan rekan Puja Lestari dan Berbagai macam informasi seputar kehidupan sosial, ekonomi, politik, olahraga, budaya hingga teknologi. pejabat setempat melaporkan setidaknya ada 24 orang terluka. Berita 1 malam. Hanya di BTV. Kami hadir di tengah era digitalisasi. Menjadi poros informasi yang aktual, cepat, dan akurat. Berita-berita terkini, viral dan hangat. Dibawakan dengan satu tujuan, menginspirasi Anda. Saksikan kami hanya di BTV. Bersatu menginspirasi. Info lengkap tentang berita. Ya, kita bangun kembali masyarakat pada obat yang aman dan bermutu, ya, dan bahwa kejadian ini adalah suatu kejahatan obat yang dilakukan oleh sebagian kecil dari industri farmasi, ya, karena kelalaiannya, ya, bisa jadi bukan kejahatan akan dilihat lagi. Kok industri farmasi itu mungkin bukan kesengajaan, bisa jadi, ya, tapi kelalaian, ya, karena tidak melakukan langkah-langkah untuk pemastian mutu tersebut, dan itu yang akan namun tetap kelalaian tersebut memang melanggar ketentuan dengan sanksi administrasi yang akan diberikan oleh Badan POM, dan kemudian juga dilimpahkan di Badan POM ada Deputi Bidang Penindakan yang akan berkolaborasi dengan Bareskrim untuk meneruskannya dalam sanksi bidang. Itu pernyataan Kepala Badan POM 17 November lalu. Saya mau tanya ke Bang Saleh untuk bisa memberikan pencerahan kepada kami. Tepatkah menempatkan beban kesalahan itu ansih kepada perusahaan farmasi? Itu keluar dari narasi Kepala Badan POM. Jadi kan istilahnya tadi saya dengar, ya, dan itu kita dengar semua. Istilahnya adalah kelalaian. Nah, kalau kelalaian itu ada pada produsen obat, berarti kelalaian itu juga mungkin terjadi pada pengawasan. Paham nggak maksud saya? Jadi alurnya adalah, coba. Iya dong, kan ada dua di situ kan. Misalnya begini loh. Jadi kalau orang bikin obat itu, dia kan bikin obat itu diawasi oleh Badan POM. Ya. Lalu nanti ada uji klinis dan seterusnya, itu juga diawasi ketat oleh Badan POM. Ya. Nah, lalu ada laporan juga dari produsen ke Badan POM. Dari laporan itu, ya, itu Badan POM harus periksa. Barulah Badan POM bisa mengeluarkan izin edar. Kemudian barulah Badan POM bisa memberi label pada obat. Label itu bisa bentuknya merah, bentuknya biru, merah bentuknya hijau. Keras, merah keras, biru itu dengan resep dokter. Kemudian yang hijau itu ya tentu dengan bebas dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi logikanya seharusnya? Mestinya kan itu tadi izin edar itu dikeluarkan ya setelah lolos dari pengawasan. Oke, jadi kalau kita tarik kepada siapa yang harus bertanggung jawab apa dalam hal ini menurut Anda? Menurut saya tentu Badan POM juga punya tanggung jawab besar di situ. Ya, jangan kita misalnya langsung ditunjuk kamu kriminal, ya kan ada pidana gitu, unsur pidana. Kalau pidana ini kan sebetulnya berat juga loh sanksinya. Pidana 4 perusahaan itu, ya kan. Sekarang saya tanya, kenapa mereka itu bisa dikenain sanksi pidana? Bisa jadi karena ada kelalaian dalam pengawasan dan pembinaan.
Fungsi Badan POM itu kan bukan hanya pengawasan saja, tapi juga melakukan pembinaan supaya lahir obat-obat yang bermutu, makanan-makanan yang bermutu, bergizi, tidak berbahaya jika dikonsumsi oleh masyarakat. Nah sekarang faktanya kan begitu. Jadi ini sesuatu yang menurut saya tidak sederhana sebetulnya. Kita harus merenungkan ini secara mendalam, sehingga dengan demikian ketika kita mendudukkan persoalan ini, kita bisa mendudukkannya secara proporsional. Saya juga bukan mencari-cari masalah di sini, bukan. Tetapi tentu saya juga sebagai pengawas, ya, pengawas itu kan pengawas konstitusional, ya, kepada lembaga-lembaga negara yang bekerja. Dan saya tahu persis Badan POM ini kan mitra saya. Saya mengerti bagaimana mereka melakukan kerjanya. Dan kita juga tanya itu sebetulnya, bagaimana kalian melakukan pengawasan itu, gitu. Dan itu yang dijelaskan kepada kita. Pak Pipit, apakah Anda mungkin bisa sampaikan kepada kami logika yang seperti disampaikan oleh Bang Saleh, apakah itu juga menjadi logika yang dibangun untuk menyusun konstruksi hukum untuk memintai pertanggungjawaban apa yang disebut sama Bang Saleh tadi, bahwa pengawas dari Badan POM pun bisa, Badan POM sebagai pengawas pun bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana, atau seperti apa seharusnya konstruksi hukum yang dibangun oleh Dirti Peter? Dari awal konstruksi hukum kita juga ke sana. Jadi namun demikian kita juga kan perlu secara formil dan materialnya yang sudah terpenuhi, secara formil dan materialnya kita lakukan lebih dulu. Ya kan, ini lebih dulu, kemudian juga ditemukan juga ada player yang juga mengoplos. Itu kan undang-undangnya yang kita gunakan bukan hanya undang-undang kesehatan maupun perlindungan konsumen. Yang kita kenakan kan ada pemalsuan merek dan yang lain-lain. Bahkan nanti kita akan mendalami dengan pasal-pasal KUHP, pasal 359, pasal 360, ya, karena kelalaiannya ya berakibat pada meninggal. Oke, Bang Saleh, menurut Anda sudah on the track apa yang dilakukan oleh Dirti Peter? Menurut saya, khusus produsen yang diduga memang mencampur secara sengaja etilen glikol di dalam obat itu, dan sementara etilen glikol ini berbahaya, itu sudah betul. Bahwa memang kepolisian harus mengusut itu. Ya, siapa yang salah harus diusut. Nah, kan yang saya persoalkan itu adalah bagian dari pengawasannya, gitu loh. Kan memang ada unsur kesengajaan mungkin ya mencampur itu. Nah, itu kenapa bisa sengaja? Mungkin saja ada kelalaian dari pengawasannya. Itu yang seharusnya dikejar oleh. Nah, menurut saya itu juga bukan, maksud saya begini loh, bukan hanya persoalan dari produsen yang sengaja ini yang harus kita usut tuntas, tetapi yang melakukan pengawasan itu juga harus kita minta pertanggungjawabannya. Kalau bahasa saya begitu. Jadi supaya ini tidak hanya lempar tanggung jawab. Kan enak juga dong kalau pengawas ngomong, oh, bukan salah saya. Kan mereka yang melakukan kejahatannya gitu. Nah, lalu kamu ngapain? Melakukan pengawasan enggak? Melakukan pembinaan enggak? Begitulah. Apakah prosedur produksi obat itu sudah sesuai dengan apa yang semestinya? Gitu loh. Pak Sobirin, kalau dari kacamata administrasi, Anda sebut maladministrasi, itu yang logika yang disampaikan oleh Bang Saleh tadi itu yang menjadi dasar Ombudsman menyebut ada maladministrasi. Lantas apa muara nanti, ujungnya nanti ketika memang ada pembuktian, apakah ada proses pembuktian maladministrasi atau sanksi apa yang bakal diberikan kepada lembaga, dalam hal ini adalah Badan POM, ketika terbukti melakukan maladministrasi? Apakah ada apa berikutnya? Baik, terima kasih. Sebenarnya yang kami sebut maladministrasi ini terkait dengan pengawasan Badan POM dalam proses di pre-market dan post-market. Karena apa? Karena pre-market ini yang sebenarnya juga bagian penting dari pengawasan, dan ternyata dalam pre-market ini yang tadi disebut oleh kepolisian itu diduga ada kesalahan di mana campuran obat sirup yang seharusnya itu propilen glikol itu dicampur dengan etilen maupun dietilen glikol. Ini penting. Yang kedua, di post-marketnya ini kami menduga bahwa pharmacovigilance yang seharusnya bekerja dengan baik, pharmacovigilance di perusahaan farmasi yang seharusnya melaporkan hal-hal yang yang dialami di lapangan dengan baik, ini sepertinya tidak berjalan dengan baik. Dan pusat pharmacovigilance ini ada di Badan POM. Maka sebenarnya
proses pharmacovigilance yang seharusnya dilakukan dengan baik oleh pihak Badan POM ini menjadi poin di mana ternyata ada masyarakat yang menjadi korban daripada obat yang beredar, diduga obat tersebut dicampur dengan bahan pelarut yang tidak sesuai dengan ketentuan. Yang seharusnya ketentuannya dicampur dengan propylene glycol, ternyata dicampur dengan etilen glikol yang itu adalah zat yang berbahaya. Oleh karena itu Ombudsman menyasar ini sebagai maladministrasi dalam proses pengawasan oleh Badan. Oke, Pak Pipit, secara kemudian satu lagi ada. Oke, silakan dilanjutkan Pak Sobirin. Sebenarnya ya Kementerian Kesehatan juga menurut saya sampai saat ini itu belum mengumumkan sebenarnya GGAPA ini penyebabnya apa. Kalau memang berdasarkan penelitian, berdasarkan daripada hasil uji laboratorium itu memang mengandung atau kemudian ditemukan adanya zat yang disebut dengan etilen dan propylene glycol tersebut, maka harus diumumkan kepada publik. Yang pertama. Yang kedua, Kementerian Kesehatan juga pada tanggal 28 September itu sudah mengeluarkan surat edaran melalui Dirjen Vaskes yang menyatakan bahwa tata laksana pelayanan kesehatan bagi anak dengan gejala-gejala klinis tertentu yang mengarah pada gangguan ginjal, maka itu ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh Vaskes maupun oleh Nakes. Tapi kenyataannya pasca tanggal 28 tersebut, tanggal 28 September tersebut, banyak Nakes dan juga Vaskes yang tidak memenuhi daripada isi kandungan dari surat edaran. Terima kasih. Oke, Anda menyebut dua entitas, ada Badan POM dan juga Kementerian Kesehatan. Itu juga muncul di persepsi publik. Tadi surveinya kami tunjukkan. Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang, Mbak Brigjen Pipit, Pak Sobirin dan juga Bang Saleh adalah 18 Oktober adalah awal ketika Kementerian Kesehatan dan bersama-sama dengan Badan POM bilang, ayo jangan gunakan dulu obat sirup. Sudah lama berselang, hampir 2 bulan ya. Ini kan Oktober, November, menuju sekarang sudah bulan Desember. Apakah ini adalah proses yang terlalu lama dengan hanya ada 4 tersangka, atau seharusnya menurut Bang Saleh nanti sudah sampai di titik mana proses pembenahan oleh semua lembaga yang sama-sama satu hal yang mau kepentingan kita semua ini tidak terulang lagi. Saya akan tanyakan kepada sejumlah narasumber usai jeda di obrolan malam. Kami hadir di tengah era digitalisasi, menjadi poros informasi yang aktual, cepat, dan akurat. Berita-berita terkini, viral dan hangat, dibawakan dengan satu tujuan, menginspirasi Anda. Saksikan kami hanya di BTV. Bersatu menginspirasi. Info lengkap tentang berita terkini. Peristiwa dunia viral dan unik. Disajikan secara singkat dan padat. Dalam Jendela Dunia, setiap Senin sampai dengan Jumat, jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Membahas sisi lain informasi sampai ke akar permasalahan. Modal dasar Republik ini adalah dialog. Yang masing-masing itu punya kepentingan yang berbeda-beda. Obrolan eksklusif dan menarik untuk menambah wawasan. Lucu-lucu ya? Maka uang yang masuk dalam politik mesti kita bersihkan. Partai-partai politik sudah sibuk bergerilya dari sekarang. Selamat datang di Kasih Paham. Kasih Paham. Setiap Senin pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di BTV. Info lengkap tentang berita terkini. Peristiwa dunia viral dan unik. Disajikan secara singkat dan padat. Dalam Jendela Dunia, setiap Senin sampai dengan Jumat, jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Kalau
menutup aktivitas Anda selama 1 hari dengan informasi terhangat, faktual dan akurat dengan singkat dan padat. Kita terhubung dengan rekan Puja Lestari dan Berbagai macam informasi seputar kehidupan sosial, ekonomi, politik, olahraga, budaya hingga teknologi. pejabat setempat melaporkan setidaknya ada 24 orang terluka. Berita 1 malam hanya di BTV. Kami hadir di tengah era digitalisasi, menjadi poros informasi yang aktual, cepat, dan akurat. Berita-berita terkini, viral dan hangat, dibawakan dengan satu tujuan, menginspirasi Anda. Saksikan kami hanya di BTV. Bersatu menginspirasi. Info lengkap tentang berita terkini. Peristiwa dunia viral dan unik. Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Bang Saleh, apakah saat ini sudah ada 4 tersangka dan kemudian kasusnya memang menurun sehingga disampaikan oleh Kementerian Kesehatan sudah tuntas penanganan kasus gangguan gagal ginjal akut ini, atau menurut Anda ada proses yang seharusnya segera dilakukan untuk benar-benar melakukan pembenahan secara menyeluruh? Iya, jadi tugas pemerintah ini masih banyak ya Mbak. Jadi pertama kan tentu harus dipastikan dulu nih penyebabnya apa sih sebetulnya gagal ginjal akut. Sampai saat ini belum jelas. Kementerian Kesehatan menjelaskan kepada kita dalam rapat bahwa bukan etilen glikol ini satu-satunya penyebab. Gitu loh, bukan ini satu-satunya penyebab, karena ada beberapa kasus diantaranya bukan karena itu. Nah karena itu kita harus tuntaskan penyelidikan itu secara akademik ya. Nanti pemerintah sampaikan ke publik. Tetapi menurut pemerintah setelah sirup-sirup yang diduga mengandung etilen glikol dicabut, maka ini terkendali. Jadi kasus gagal ginjal akut terkendali. Jadi landai dan bahkan mereka mengatakan ini sudah bisa tuntas. Dan obat-obat yang mereka berikan itu sudah bisa manjur. Itu satu. Kemudian yang kedua, ini orang atau anak-anak yang terpapar kemarin yang sembuh, itu diklaim sembuh, itu harus terus dikontrol. Jadi pemerintah harus mengundang mereka ke rumah sakit dan bawa mereka ke rumah sakit. Dijaga terus apakah nanti ginjal mereka ini sudah bisa normal kembali seperti manusia yang biasa, atau justru harus cuci darah lagi. Misalnya itu kan harus terus dilakukan. Kemudian yang ketiga, pemerintah juga harus menyelidiki juga ini obat-obat yang kemarin sempat dilarang itu apakah sudah bisa diedarkan kembali atau memang harus dimusnahkan. Seperti apa langkah yang harus dilakukan? Karena bagaimanapun juga kalau obatnya ditarik dan tidak dijual lagi itu pasti rugi perusahaan-perusahaan itu. Nah, yang keempat, saya di dalam rapat di DPR saya minta kepada Kementerian Kesehatan jangan meninggalkan mereka yang jadi korban meninggal. Tetap didampingi. Negara harus hadir. Bagaimana caranya? Berikan santunan kepada mereka. Bisa jadi orang tuanya itu tidak akan membutuhkan santunan itu karena mereka kehilangan luar biasa anaknya. Tapi negara harus hadir, berikan santunan kepada mereka. Datanglah ke mereka, negara harus hadir untuk berikan perlindungan kepada mereka. Bang Saleh, dari awal kita ngobrol, Anda selalu menyebut Badan POM harus sebagai pengawas harus bertanggung jawab. Bentuk pertanggungjawaban yang paling tepat dari Badan POM konkret untuk masyarakat apa saat ini? Menurut saya Badan POM harus melakukan evaluasi internal di tingkat mereka. Di mana kesalahannya? Evaluasi konkret dari konkretisasi dari bentuk evaluasi internal itu seperti Iya apa? Kan sekarang ada kasus nih. Mereka harus lihat di mana letak kesalahan Badan POM dalam hal ini. Dan kalau memang ada kesalahan itu diungkapkan ke publik dan dibenahi, dan mereka harus mengatakan bahwa ini ada kesalahan pada titik ini. Dan pada saat yang sama tentu aparat penegak hukum juga harus melakukan penyidikan terhadap ini. Seperti apa sih sebetulnya kesalahannya, seperti apa gitu. Dan ini kan pasti ada kesalahan di situ. Kalau nggak kan nggak mungkin beredar obat ini. Ketika memang kita asumsikan ada dugaan kesalahan oleh Badan POM, siapa yang harus bertanggung jawab menurut Anda? Menurut saya ya tentu ya kepala Badan POM di situ tuh harus bertanggung jawab, dan dia harus secara terbuka menyatakan kesalahannya adalah di sini, di sini, di sini, di sini. Nah itu baru gentleman. Jadi sebagai orang yang bertanggung jawab, punya kuasa besar di Badan POM, saya kira tidak ada salahnya. Misalnya
Badan POM harus menata di internal mereka seperti apa. Cukupkah dengan pernyataan secara terbuka kepada publik ketika Kan ada saya katakan tadi secara internal ini Badan POM melakukan evaluasi. Tapi pada saat yang sama itu kan aparat penegak hukum juga harus melakukan penyidikan terhadap ini. Seperti apa sih sebetulnya gitu. Termasuk untuk kalau ada yang salah ya penegakan hukum harus tetap ditegakkan. Kalau ada yang salah. Menurut Anda ya proses kan? hukum saat ini yang tengah dilakukan oleh Brigjen Pipit sudah Menurut saya kalau khusus untuk kasus misalnya perusahaan-perusahaan yang sengaja memasukkan etilen glikol yang berbahaya itu ke obat-obat itu harus diusut tuntas, itu benar. Ya kan? Tetapi tidak cukup berhenti di situ, harus dilihat juga dalam proses pengawasan dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini tentu Badan POM. Nah, itu harapan dari wakil rakyat di Komisi 9, Brigjen Pipit. Iya, Pak. Yang penting ini, Pak, bahwa semuanya kalau dorongan-dorongan dari semua pihak untuk kooperatif, nanti jangan sampai kalau kita meminta keterangan, ya kan, nanti alasan lagi sedang berbenah, kan kita nggak enak. Nah, makanya kita berikan kesempatan, ya, berbenah tetap, ya, perbaikan tetap, tapi penegakan hukum kan tetap kita lakukan jalankan terus. Dan kami juga melihatkan bukan hanya sekedar sesimpel itu permasalahannya, bukan hanya sekedar karena mengandung etilen glikol. Tadi sampaikan masalah pengawasan. Juga kita juga harus lihat regulasi yang dibuat mereka ini, ya. Mungkin bukan hanya dari penyidik saja. Penyidik sudah membaca mulai dari farmakope, undang-undang, kemudian PP, kemudian peraturan kepala Badan POM. Ini kalau misalnya diurut-urut, nah, ini nanti masalahnya kalau ternyata yang memberikan kontribusi juga termasuk adalah undang-undangnya atau aturan yang dibuat. Nah, pertanyaannya nanti ke siapa lagi nih yang mengesahkan undang-undang atau aturan? Contoh, ya, ada dalam PP itu bahwa produsen harus memastikan, ya, memastikan mutu misalnya. Memastikannya seperti apa? Teknisnya seperti apa? Nah, ada juga BPOM mengatakan bahwa yang wajib hanya bahan aktif. Bahan tambahannya katanya nggak wajib. Nah, ini aturannya dari siapa ya? Kan mereka yang menguasai teknis. Bang Saleh, ini kalau kita melihat dari korban, ya, ini kan dari bahan tambahannya gitu. Oke, ini Bang Saleh juga ada aturannya yang salah. Gitu. Bang Saleh, Brigjen Pipit mempertanyakan soal aturan nih. Aturan menurut Anda juga ada yang harus dibenahi dalam berbagai peraturan perundangan terkait dengan ini? Jadi sekarang di DPR tuh Pak Pipit ya, itu kita sedang membahas undang-undang WASPOM, pengawasan obat dan makanan. Sedang bergulir sekarang, sedang harmonisasi di Balek, Badan Legislasi DPR. Anda menemukan hal yang sama mungkin bukan, ya? Kenapa ini undang-undang menjadi penting? Saya jelaskan tambahan. Karena memang undang-undang tentang pengawasan obat makanan ini belum ada. Yang ada itu Perpres namanya, peraturan presiden yang terkait dengan itu. Jadi levelnya itu memang belum sampai pada undang-undang. Jadi kalau ditanya tadi ini apakah DPR juga akan dilihat bagaimana cara membuat undang-undangnya, apakah sudah benar atau tidak. Sekarang undang-undangnya sudah belum disahkan. Sedang harmonisasi di Balek. Nanti kalau Baleknya sudah setuju bawa ke Bamus lagi, Bamus nanti akan diparipurnakan untuk menjadi inisiatif DPR. Kalau udah jadi inisiatif DPR, baru pemerintah diundang untuk datang membahas bersama. Karena undang-undang itu nggak bisa dari DPR sendiri, harus bersama dengan pemerintah. Nah, kita membahas undang-undang WASPOM ini tujuannya adalah untuk mendukung Badan POM malah justru untuk memperkuat bahwa supaya memangnya dia selama ini berarti lemah dong? Lemah karena dia kan aturan hukum yang mereka pakai kan Perpres dan Kepres saja. Ada tentu peraturan-peraturan yang terkait lainnya, undang-undang yang terkait lainnya, tetapi khusus soal pengawasan obat dan makanan itu belum dalam bentuk undang-undang. Begitu loh maksudnya. Oke, Pak Sobirin, muara dari maladministrasi. Ketika dikatakan maladministrasi kan berarti ada yang salah secara administratif. Kalau untuk memperbaiki secara administratif, menurut Anda pembenahannya dari mana dan oleh siapa? Pak Sobirin? Baik. Ya. Kalau tanggung jawab dalam baik, terima kasih. Dengar suara saya? Ya, saya dengar suara Anda, Pak Sobirin. Silakan dilanjutkan. Baik, terkait dengan tanggung jawab daripada kasus GGAP ini, tentu maladministrasi yang dimaksudkan adalah di mana proses pengawasan dan pelayanan proses pengawasan obat dan pelayanan kesehatan ini adalah dalam satu rangkaian perbuatan. Karena pengawasan obat yang tidak maksimal, yang tidak optimal mengakibatkan lolosnya produk yang diduga mengandung etilen ataupun ditilen glikol tersebut. Ya. Nah, oleh karena itu tentu perbaikannya adalah
pertama dari sisi unsur tata cara mengawasi obat tersebut. Yang kedua, tata cara mengawasi obat, mohon maaf Pak Sabirin, saya potong. Tata cara mengawasi obat oleh siapa? Oleh entitas mana? Badan POM? Oleh Badan POM tentu, karena yang berwenang melakukan pengawasan adalah Badan POM. Oke, supaya jelas, saya ingin mempertajam soal itu. Jadi ada kesalahan atau ada yang harus dibenahi, kemudian oleh siapa? Supaya kemudian kita tidak mengawang-awang, kita menyebut entitas karena sebagai bagian dari pertanggungjawabannya kepada publik. Itu satu ya Pak, jadi ada yang salah dengan pengawasan dan yang harus berbenah dalam hal pengawasan adalah Badan POM. Pak Sobirin, saya ingin ngobrol panjang dengan Anda, tapi waktu kita sudah habis. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sobirin, Brigjen PP juga terima kasih sudah bergabung, dan Bang Saleh juga terima kasih sudah bergabung. Kalau kami lihat, kami tunjukkan pada Anda kasus gagal ginjal cuma sampai di sini, semoga tidak sampai di sini. Kami harapkan setelah kita ngobrol malam ini, pembenahan secara menyeluruh itu benar-benar dilakukan. Apalagi sekarang ada RUU pengawasan Badan POM. Selamat malam, saya ucapkan selamat kepada Anda semua, selamat menyambut akhir pekan, karena besok sudah Sabtu. Kita jumpa lagi Senin pekan depan ya. Saya Christian Grich, sampai jumpa.